Halo semuanya, saat ini saya ingin berbagi dengan Anda mengenai bagaimana caranya menggunakan Turnitin. Yang pertama, kita masuk ke websitenya Turnitin, kita ketik turnitin.com. Setelah itu kita masuk di bagian login. Kemudian kita masukkan email address dari Fakultas Pendidikan di sini dan juga passwordnya. Selanjutnya kita klik login. Nah, setelah terbuka seperti ini, Bapak Ibu bisa mulai membuat kelas Bapak Ibu karena ini berfungsi mirip seperti Google Classroom. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kelas di sini. Nah, di sini sudah ada beberapa dosen yang membuat kelas mereka masing-masing menggunakan nama mereka. Dan mungkin lebih baik setiap dosen membuat kelas itu menggunakan namanya masing-masing agar mudah dicari. Yang pertama dilakukan adalah kita mengklik add class di sini. Kemudian kita bisa mengisi detail yang ada. Kita bisa memilih standar atau master, tapi kita gunakan saja yang standar. Lalu kita namakan ini, nama ini terserah kita. Mungkin sebaiknya untuk dosen kita pakai nama masing-masing. Misalkan saya menggunakan nama saya di sini. Lalu untuk enrollment key ini terserah kita. Misalnya saya menggunakan enrollment key-nya 2022. Nah, ini sebenarnya fitur yang disediakan untuk mendaftarkan siswa atau mahasiswa ke kelas kita mirip seperti Google Classroom. Tapi untuk akun yang saat ini kita gunakan itu tidak bisa untuk mendaftarkan mahasiswa, namun hanya bisa digunakan oleh dosen saja. Lalu di sini kita boleh pilih subject areas, terserah, misalnya saya taruh di sini foreign language. Kemudian student levels, terserah, misalnya saya taruh di sini undergraduate. Kemudian class start date ini hari ini. Kemudian class end date itu terserah kita, misalkan tanggal 25 September 2022. Nah, selesai kita mengisi semuanya ini, kita tinggal mengklik submit. Baik, di sini sudah muncul kelas ID-nya yang ini, yang bagian atas, dan enrollment key-nya seperti ini. Nah, saya pikir ini tidak terlalu penting untuk yang kita akan kerjakan. Baik, kita continue, lanjutkan. Dan di sini nama saya sudah muncul, ini kelas saya, maksud saya sudah muncul dengan nama saya di sini. Dan untuk memulai, saya klik di sini. Kemudian sebelum saya bisa memasukkan paper atau file yang akan dianalisis di sini, saya harus menambahkan assignment di sini. Saya klik add assignment. Kemudian saya mengisi assignment title di sini. Misalnya ini adalah, saya taruh di sini skripsi. Skripsi. Lalu mungkin kita biarkan saja pilihan ini allow only file types that Turnitin can check for similarity. Start date-nya, due date-nya itu terserah kita. Lalu kita bisa mengatur optional settings-nya di sini. Nah, ini kita yes saja. Kemudian yes yang ini. Lalu exclude bibliographic materials from similarity index for all papers in this assignment. Nah, yang ini adalah pilihan untuk memasukkan materi yang ada di bibliografi, referensi, apakah ya atau tidak. Kalau misalnya kita mengeluarkan, kita centang yes. Lalu kemudian exclude quoted materials from similarity index for all papers in this assignment.
Nah, ini juga terserah kita. Oke, lalu kemudian exclude small sources juga terserah kita. Misalnya menghilangkan sumber yang kecil-kecil. Misalkan saya taruh di sini yes. Oke, kalau kita mau hilangkan, kita klik no. Selanjutnya, allow students to see similarity reports. Di sini terserah juga, tapi karena kita tidak memiliki mahasiswa di kelas kita biarkan saja no. Kemudian enable translated matching, kalau ada yang perlu, maksud saya bahasa yang perlu diterjemahkan, kita bisa gunakan fitur ini. Ya, karena kebetulan file yang saya masukkan ini dalam bahasa Inggris, berbahasa Inggris, jadi tidak perlu saya mengaturnya. Lalu selanjutnya bagian yang ini ada standard paper repository and then no repository. Mungkin karena ini pekerjaan mahasiswa yang masih banyak kesalahan, sebaiknya mungkin kita masukkan di sini saja. No repository. Selanjutnya yang ini pencarian, pilihan pencarian dari student paper repository and current archive internet, periodicals, journals, and publications. Oke, lalu kemudian enable grammar checking. Nah, ini kalau kita mau dicek grammarnya, mudah-mudahan fitur yang ini mendukung. Selanjutnya tinggal kita klik submit. Nah, di sini sudah jadi. Jadi kelas saya sudah jadi, maksud saya assignment saya sudah jadi. Selanjutnya saya tinggal memasukkan file saya atau papernya di sini. Nah, untuk memasukkan klik di bagian view, bisa di sini atau bisa juga di more actions di sini. Lalu Anda klik submit. Nah, yang ini saya akan contohkan, saya klik view, kemudian saya klik submit file. Selanjutnya di sini ordernya, misalnya kita taruh saja nama mahasiswa yang menjadi bimbingan kita. Ini misalnya saya taruh di sini advisee 1. Namanya misalnya maksud saya nama pertamanya advisee, last name-nya advisee seperti ini. Lalu submission title-nya misalnya di sini adalah saya taruh di sini bab 2. Baik, setelah ini selesai, kita tinggal memilih file yang akan kita masukkan. Misalnya dari sini, choose from this computer. Kalau kita punya dari Dropbox bisa juga, atau dari Google Drive. Nah, untuk contoh ini saya ambil dari komputer. Lalu saya ambil Nah, setelah ini kita masukkan ke sini, kemudian kita upload. Baik, kita tunggu karena ini mungkin agak lama. Ya, setelah ini sudah masuk seperti ini, kemudian saya tinggal confirm di sini.
Oke, jadi setelah di-confirm, ini sudah selesai, muncul notifikasi seperti ini, bahwa submission-nya sudah lengkap. Sekarang kita tinggal kita kembali ke assignment inbox-nya. Nah, di sini sudah masuk, dan kita melihat di sini Turnitin sementara memproses tingkat kesamaannya atau similaritasnya, sementara diproses, jadi kita menunggu. Nah, proses ini biasanya tergantung pada koneksi internet juga. Kalau koneksi internetnya bagus, cepat atau kuat, maka ini bisa cepat saja. Tapi kalau koneksinya misalnya agak lambat, agak lemah, mungkin ini butuh proses sampai 1 jam baru selesai. Baik, kita tunggu.